Loh, ini kenapa ya kok rame-rame kayak gini? Oh iya, ini kan sudah jamnya ibadah. Ibadah kelas kecil sekolah minggu. Oh iya, selamat pagi adik-adik. Wah, nggak kerasa ya, kita ketemu lagi setelah 1 minggu. Nah, bagi adik-adik yang masih memegang mainan seperti CC atau melakukan aktivitas lain, bisa berhenti dulu ya, karena kita mau fokus beribadah pada Tuhan. Dadah pesawat! Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Cece ingin mengajak kalian untuk berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami pada pagi hari yang indah ini untuk beribadah. Sebentar kami ingin memuji namamu. Berikan kami hati yang tulus agar dapat memuji namamu dengan semangat. Berkati juga Cece yang memimpin memimpin pujian agar dapat memimpin dengan baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak sih lihat gunung? Gunung itu kuat, besar, tinggi, dan kokoh. Wah, ternyata ada loh yang lebih megah dan lebih kuat, serta lebih kokoh dari gunung. Itu adalah firman Tuhan. Nah, Cece ingin mengajak kalian untuk bangkit berdiri dan memujikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Nah, kalian bisa ikuti gerakan Cece ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Satu kali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, kalian sudah boleh dipersilakan duduk ya. Karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, Cece ingin mengajak kalian menyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang
Lagi ya adik-adik. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, sekarang Lesa ajak kalian berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Losofika bercerita tentang firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalian bisa membacanya di Alkitab bersama mama atau papa. Di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 25 dan di kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25. Anak-anak, di dunia ini banyak yang berubah. Contohnya, sekarang orang bepergian naik mobil, naik sepeda motor, naik pesawat. Dulu orang bepergian jalan kaki, naik kuda, naik unta. Sekarang di rumah kita ada lampu listrik. Dulu orang menggunakan lilin, obor. Repot ya. Sekarang baju kita berwarna-warni, macam-macam modelnya. Ada gambarnya, ada tulisannya. Dulu orang memakai jubah, warnanya coklat, putih, modelnya juga mirip. Di rumah kita sekarang ada televisi, handphone, komputer. Dulu orang menggunakan surat untuk berkomunikasi. Anak-anak, ingat tidak? Dulu kamu bayi, sering menangis. Sekarang kamu sudah besar, sudah bisa berbicara dengan jelas, bisa membaca.
Dulu kakek dan nenek masih muda. Siapa yang pernah lihat foto kakek dan nenek ketika masih muda? Nenek terlihat cantik, kakek terlihat gagah. Sekarang mereka sudah tua. Semuanya berubah. Apa ya yang tidak berubah? Bangunan rumah. Rumah yang tidak dirawat cepat rusak. Tetapi walaupun dirawat, lama-lama juga bisa rusak loh. Misalnya, catnya lama-lama bisa mengelupas. Harus dicat lagi. Jadi, apa ya yang tidak berubah? Desovika ajak kalian untuk membuka Alkitab. Kita baca bersama-sama ya. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itulah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kata firman Tuhan, bunga cepat berubah. Hari ini mekar, indah, tapi besok juga sudah layu dan akhirnya kering. Kalau manusia, semua orang tidak ada yang hidup selamanya. Suatu hari, orang jika sudah tua atau terkena penyakit juga akan meninggal, akan mati. Yang tidak pernah berubah adalah firman Tuhan. Firman Tuhan sudah ada sejak zaman dulu. Zaman nabi-nabi orang Israel hidup. Firman Tuhan sudah ada. Sampai sekarang isinya tidak ada yang berubah. Dulu firman Tuhan tidak berbentuk buku seperti ini, tetapi berupa gulungan seperti kertas yang terbuat dari kulit hewan. Sekarang Alkitab dicetak dalam banyak bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Arab, semua bahasa di dunia. Dan tahu tidak, semua itu isi cerita di dalamnya sama. Sekarang Alkitab ada yang untuk orang tua, anak remaja, dan anak-anak kecil. Semua sama isinya. Untuk anak-anak ada Alkitab yang bergambar. Apakah Alkitab itu penting bagi kita? Penting enggak ya? Iya, benar penting. Mengapa? Karena melalui Alkitab kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa tahu cerita tentang Tuhan Yesus. Ada cerita Bapak Abraham, Daud, Daniel, yang pemberani, dan lain-lain. Banyak orang yang hidup diubahkan karena mempelajari Alkitab. Orang yang dulunya jahat bisa berubah menjadi orang yang mengasihi sesamanya. Contohnya, Rasul Paulus. Ayo, siapa yang masih ingat ceritanya?
Ayo anak-anak, kita belajar firman Tuhan dengan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu, dan melakukan apa yang sudah kita pelajari. Tuhan senang loh kalau kita taat firman Tuhan. Nah, itu cerita hari ini tentang firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Sekarang kita mau belajar ayat hafalan ya. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Amin. Sekarang Lose ajak kalian untuk berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan di dalam Alkitab yang sudah ditulis. Ajar kami untuk mengenal firman Tuhan. Kami bisa belajar taat dan mengasihi firman-Mu, karena firman-Mu dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKA Gloria Pacar ataupun scan QRIS berikut ini. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Untuk kalian yang merasa terberkati lewat ibadah hari ini, kalian bisa share link ibadah ini ke saudara dan ke teman-teman kalian. Oh iya, ada info tambahan nih. Gereja sudah ada ibadah onsite loh. Jadi, Cece mengundang kalian untuk datang dan beribadah bersama di gereja. Oke, sekian pengumuman hari ini. Happy Sunday. God bless you. Bye.